Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, namaku Caira Sohita Happy dengan NIM 51242056 dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 17 Agustus 1945. Di video kali ini saya akan membuat video dari tugas kajian pemikiran kebangsaan yang diampu oleh dosen Bapak Syahrul Ramadhani, yaitu mereview mengenai bacaan Mencapai Indonesia Merdeka karya oleh Soekarno. Simak videonya ya. Risalah Mencapai Indonesia Merdeka merupakan salah satu karya monumental Insinyur Soekarno yang ditulis pada bulan Maret 1933 ketika ia berada di Pengalengan, Jawa Barat. Teks ini lahir pada masa kolonial Hindia Belanda saat rakyat Indonesia hidup dalam tekanan ekonomi dan sosial yang berat akibat sistem imperialisme modern. Melalui karya ini, Soekarno tidak hanya menuangkan gagasan politik tetapi juga menyajikan analisis sosial dan ekonomi yang mendalam tentang penyebab ketindasan bangsa Indonesia. Karya ini memperlihatkan perpaduan antara semangat nasionalisme, kesadaran sosial, dan cita-cita kemerdekaan sejati. Soekarno tidak sekedar menyerukan kebebasan politik, tetapi juga membangun kesadaran rakyat akan pentingnya pembebasan ekonomi dan mental dari belenggu kolonialisme. Isi pokok dan struktur pemikiran. Risalah ini dibuka dengan pengantar yang menjelaskan tujuan penulisannya, yakni untuk memberi pemahaman kepada rakyat, terutama kaum marhain, simbol rakyat kecil Indonesia, tentang hakikat perjuangan kemerdekaan. Soekarno menegaskan bahwa kemerdekaan tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan harus diperjuangkan secara sadar, terorganisir, dan berlandaskan pengetahuan yang benar. Selanjutnya, isi risalah terbagi dalam beberapa bagian besar yang menjelaskan perjalanan historis, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia sejak masa prakolonial hingga masa penjajahan modern. Ia menguraikan bahwa penyebab utama Indonesia tidak merdeka adalah dominasi imperialisme Barat yang lahir dari sistem kapitalisme Eropa pada abad ke-16 dan ke-17. Sejarah dari zaman Hindu ke zaman penjajahan. Soekarno menolak pandangan para sejarawan Belanda seperti Profesor Veth yang menyatakan bahwa Indonesia sejak zaman dahulu tidak pernah merdeka. Menurut Soekarno, bangsa Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha sebenarnya adalah bangsa yang merdeka, meskipun memiliki pengaruh budaya dari India. Ia menegaskan bahwa hubungan antara Indonesia dan India kala itu bersifat kultural, bukan politik atau kekuasaan. Pada masa kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram, bangsa Indonesia memiliki struktur pemerintahan tersendiri, sistem kebudayaan tinggi, serta perdagangan yang luas. Artinya, Indonesia pernah mengalami masa kejayaan sebelum akhirnya terjerumus ke dalam penjajahan bangsa asing akibat lemahnya persatuan dan perpecahan internal. Lahirnya imperialisme dan kapitalisme Barat. Dalam bagian berikutnya, Soekarno menjelaskan munculnya imperialisme Barat dan berawal dari kapitalisme Eropa. Ketika feodalisme di Eropa runtuh dan kelas berjois, berdagang, dan penguasa bangkit, mereka mencari pasar dan sumber daya baru di Asia dan Afrika. Dari sinilah lahir penjajahan modern. Soekarno membedakan dua fase imperialisme. Imperialisme tua yang dijalankan oleh VOC dan sistem penahan paksa kultur stelsel ditandai oleh kekerasan, monopoli, dan pemaksaan. Imperialisme modern yang muncul setelah tahun 1870 dengan diberlakukannya agraris wet dan Suikerwet ditandai oleh masuknya modal swasta asing yang lebih halus namun tetap menindas. Ia menyebut bahwa bentuk penjajahan berubah tetapi esensinya tetap sama, eksploitasi kekayaan Indonesia untuk kepentingan bangsa asing. Kondisi sosial ekonomi rakyat Indonesia. Bagian tengah risalah ini adalah bagian paling emosional dan faktual. Soekarno menyajikan data statistik dan laporan penelitian ilmiah Belanda yang menggambarkan penderitaan rakyat Indonesia. Ia mengutip karya Dr. Heunder dan Schalhausen yang menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rakyat kaum marhain hanya sekitar 8 sen per hari, bahkan lebih rendah dari negara termiskin di Eropa saat itu, Bulgaria. Soekarno memaparkan dengan detail kesenjangan antara kekayaan yang dihasilkan Indonesia miliaran gulden dari hasil ekspor gula, karet, teh, kopi, dan
minyak dengan kemiskinan rakyat yang nyaris tidak memiliki tanah, pendidikan, atau hak sosial. Ia juga menampilkan kisah-kisah tragis rakyat kecil yang kelaparan, menjual anaknya, atau bunuh diri karena putus asa. Baginya, semua penderitaan ini bukanlah akibat kemalasan rakyat, melainkan akibat struktur sosial yang timpang dan sistem ekonomi yang dirancang untuk menguntungkan penjajah. Selanjutnya yaitu dampak mental dan moral penjajahan. Selain kemiskinan lahir, Soekarno juga menyoroti kerusakan batin dan mental bangsa Indonesia akibat penjajahan panjang. Ia menyebut bahwa rakyat telah kehilangan rasa percaya diri, keberanian, dan semangat nasional. Penjajahan membuat bangsa Indonesia menjadi rakyat kambing, penurut, penakut, dan mudah dikendalikan. Imperialisme, kata Soekarno, tidak hanya menjajah tanah dan harta, tetapi juga menjajah pikiran. Bangsa Indonesia dibuat percaya bahwa mereka bodoh, lemah, dan membutuhkan bimbingan bangsa Eropa. Doktrin Mission Secret atau misi suci peradaban hanyalah dalih moral untuk menutupi keserakahan ekonomi kolonialisme Barat. Kesadaran dan kebangkitan nasional. Namun di balik penderitaan itu, Soekarno melihat tanda-tanda fajar kebangkitan. Ia menulis metafora yang indah, di timur matahari mulai bercahaya. Kalimat ini menggambarkan munculnya kesadaran baru di kalangan rakyat Indonesia bahwa mereka harus bangkit dari tidur panjang penjajahan. Soekarno menyerukan agar perjuangan tidak lagi bersifat instinktif, melainkan sadar dan terarah. Rakyat harus memahami sebab-sebab kemiskinan dan ketertindasannya agar perjuangan mereka tidak sekedar ledakan emosi, tetapi menjadi gerakan politik yang terorganisir dan memiliki tujuan jelas. Pentingnya partai dan masa aksi. Bagian akhir risalah ini menegaskan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya dicapai dengan harapan atau doa, tetapi melalui organisasi politik dan kekuatan massa. Soekarno menekankan perlunya partai revolusioner yang berakar pada rakyat, terutama kaum marhain, untuk melawan imperialisme dan kapitalisme. Menurutnya, semua perubahan besar dalam sejarah, baik di Eropa maupun Asia, lahir dari masa aksi rakyat, bukan dari elit atau segelintir pemimpin. Oleh karena itu, organisasi politik rakyat menjadi alat untuk menggerakkan kesadaran kolektif dan menciptakan perubahan sosial yang fundamental. Nilai dan relevansi karya Mencapai Indonesia Merdeka bukan hanya sebuah tulisan politik, tetapi juga karya filosofi dan moral. Ia menjadi pondasi ideologi marxisme, yaitu gagasan perjuangan yang berpihak pada rakyat kecil dan menolak segala bentuk penindasan ekonomi. Karya ini juga relevan hingga masa kini karena meningkatkan bangsa Indonesia agar tidak terjebak dalam bentuk-bentuk baru penjajahan, ketergantungan ekonomi, ketimpangan sosial, dan hilangnya kemandirian. Soekarno mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati berarti berdiri di atas kaki sendiri, baik secara politik, ekonomi, maupun budaya. Nah, kesimpulannya yaitu, secara keseluruhan risalah Mencapai Indonesia Merdeka adalah sebuah manifesto kesadaran nasional dan seruan revolusi sosial. Soekarno memadukan analisis historis, kritik ekonomi, serta ajakan moral untuk membangkitkan kembali martabat bangsa. Karya ini tidak hanya membongkar penyebab penjajahan, tetapi juga memberikan arah perjuangan menuju kemerdekaan sejati dengan gaya bahasa yang menggugah. Soekarno menanamkan semangat bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah dari penjajah, melainkan hasil perjuangan sadar dan kolektif rakyat Indonesia itu sendiri. Baik, sekian video review risalah tentang karya Soekarno yang berjudul Mencapai Indonesia Merdeka ini. Jika ada banyak salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.